Shalom sahabat mitra Rema. Hari ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dalam Injil Markus 4 ayat yang ke-38 yang berkata demikian. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Demikianlah firman Tuhan. Dan firman ini akan sama-sama saudara dan saya renungkan di hari ini yang saya beri judul Buritan. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau saudara perhatikan baik-baik di dalam ayat yang saya baca tadi, di sana ada kata buritan, di mana Yesus tidur di buritan dari perahu itu. Nah, saya mau bahas terlebih dahulu tentang pengertian kata buritan. Kalau dalam sebuah perahu, saudara, atau kapal, itu ada dua bagian yang penting. Yang pertama namanya haluan, dan yang kedua namanya buritan. Yang namanya haluan itu adalah bagian depan dari sebuah perahu atau kapal. Tetapi yang kedua, buritan itu adalah bagian belakang dari sebuah perahu atau kapal. Nah, saudara perhatikan Yesus waktu dia naik ke perahu dengan murid-muridnya, dia tidak mengambil bagian di haluan. Dia tidak mengambil bagian untuk ada di bagian depan dari perahu itu. Tapi dia mengambil bagian di buritan perahu itu. Bahkan Alkitab bilang dia tidur di buritan perahu itu. Jadi ada tilam di buritan itu lalu dia tidur. Nah, saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, apakah saudara dan saya tidak pernah bertanya, mengapa Yesus memilih mengambil tempat di buritan perahu itu? Bukankah Yesus bisa mengambil tempat di tengah-tengah perahu itu atau paling depan perahu itu? Dan ini yang mau saya share buat saudara tentang posisi Yesus yang ada di buritan perahu para murid. Kita mau lihat saudara, buritan perahu itu bagian belakang dari perahu itu terdapat instrumen, terdapat alat yang bisa mengendalikan perahu atau kapal itu. Jadi Yesus memilih ada di buritan perahu itu karena Yesus tahu kemudinya itu ada di belakang perahu itu. Itu ada di buritan perahu itu, bukan di depan. Maksudnya apa? Yesus sedang menunjukkan buat para murid dan juga saudara dan saya. Dia memilih ada di buritan perahu itu, bagian belakang perahu itu, supaya dia memegang kemudi dari perahu itu. Dia yang mengemudikan perahu itu bagi para murid. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, itulah sebabnya pada bagian lain dari Injil tentang cerita ini, Yesus marah kepada para murid waktu mereka panik. Yesus bilang, "Mengapa kamu takut? Mengapa kamu kurang percaya?" Yesus sedang bilang, "Bukankah aku ada di buritan perahu yang kamu tumpangi bersama aku? Bukankah aku yang memegang kemudi perahu itu?" Tidak mungkin Yesus akan mencelakakan para muridnya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini alasan pertama Yesus memilih tempat di mana dia ada di buritan perahu itu, karena dia mau mengendalikan perahu itu bagi para murid. Yang kedua, alat yang ada di buritan perahu itu bisa menstabilkan perahu itu berjalan di atas air. Jadi ketika gelombang datang, ketika arus itu datang, ketika angin menghantam perahu itu, kemudi itu bisa menstabilkan perahu itu tetap berjalan dengan baik. Dan Yesus sedang berkata buat saudara dan saya, bahwa ketika dia ada di buritan perahu para murid, dia akan menstabilkan angin, gelombang, taufan yang menghantam perahu itu. Dan perahu itu tetap bisa aman dalam kendali Tuhan, dalam kendali Yesus. Tapi yang ketiga saudara,
Yang ketiga, alat yang terdapat pada buritan atau bagian belakang perahu itu, dia berfungsi untuk melakukan manuver atau perubahan arah. Jadi ketika gelombang datang, ketika arus itu begitu kencang, maka sang pengemudi yang ada di buritan itu, siapapun, itu dia bisa memutar arus, memutar perahu, dia bisa memutar perahu dengan alat yang ada pada buritan itu. Bermanuver, mengubah arah. Tuhan mau bilang buat saudara dan saya bahwa dalam perjalanan para murid dengan Yesus di danau itu, ketika gelombang, ketika angin tofan menghantam perahu itu, Yesus sanggup melakukan perubahan arah supaya perahu itu tidak hancur, supaya perahu para murid itu tidak ada dalam bahaya. Tuhan yang sama mau katakan ini buat saudara dan saya, bahwa dia juga ada di buritan perahu kehidupan saudara dan saya. Dia ada di buritan perahu keluarga saudara dan saya. Dia ada di buritan perahu kehidupan pelayanan kita. Dia ada di buritan perahu pekerjaan kita. Dia ada di buritan perahu keuangan kita. Supaya apa? Supaya dialah yang menjadi pengemudi atau pengendali. Supaya dia juga yang akan melakukan stabilitas dalam segala situasi atas perahu kehidupan kita ketika ada masalah. Tapi yang terakhir, supaya dia juga bisa bermanuver. Dia bisa melakukan perubahan arah secara tiba-tiba ketika arah yang kita jalani bersama dia itu berbahaya. Tuhan mau bilang buat saudara dan saya hari ini, sadari bahwa Yesus ada di buritan perahu kehidupan kita. Sadari bahwa Yesus ada di buritan bisnis saudara dan saya. Dia bisa mengubah arah ketika arah sekarang itu berbahaya. Dia bisa mengubah arah bisnismu ketika pelayanan yang saudara dan saya kerjakan itu sedang terjadi sesuatu yang berbahaya. Dia bisa melakukan manuver perubahan. Dan dia juga bisa melakukan itu dalam keluarga saudara dan saya. Percayalah, dia yang memegang kendali atas semua perahu kehidupan kita. Dan kita pasti aman. Tuhan memberkati saudara berlimpah. Salam menyadari bahwa Yesus ada di buritan perahu kehidupan kita. Amin.